semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang masa peradaban Mesopotamia. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajar. Hai semua, aku Karin. Nama aku Juki. Halo semuanya, nama aku Samsul. Dan halo semuanya, nama aku Rani. Dan sekarang, yuk kita lanjut ke materinya. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur, Erek, Kis, dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya Sumeria dan Akkadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumeria Akkadia. Campur tangan Sumeria tidak dapat diremehkan begitu saja. Pada saat Akkadia terdesak oleh bangsa Guti, bangsa Sumeria yang mendukung Akkadia, sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara sungai-sungai itu. Agama Mesopotamia merupakan suatu keyakinan agama dan praktik berbagai orang yang tinggal di Mesopotamia selama era kuno. Pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi dan 400 Masehi, yang terutama berlangsung di Sumeria, Akkadia, Babilonia, Asyur, dan setelah itu mereka sebagian besar memberi jalan kepada kekristenan Syria. Agama Mesopotamia bersifat politeistik. Dengan demikian menerima keberadaan banyak dewa yang berbeda, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun juga henoteistik, dengan dewa-dewi tertentu dipandang lebih unggul daripada yang lain oleh para penyembah mereka secara khusus. Berikut adalah para dewa yang paling penting dalam peradaban Mesopotamia. Yang pertama, ada Dewa An atau bisa disebut sebagai Dewa Anu. Yang kedua, Dewa Enki atau Dewa Ea. Yang ketiga, Dewa Enlil. Yang keempat itu Dewa Marduk. Kelima, Dewa Istar atau Dewa Inanna. Yang keenam, Dewa Syamas atau Dewa Utu. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Dewa Nana atau Dewa Sin. Teknologi. Salah satu pencapaian terbesar Mesopotamia adalah pengembangan teknologi pertanian dan irigasi. Dengan dua sungai utama, Tigris dan Eufrat, bangsa Mesopotamia mampu menciptakan sistem irigasi yang efisien untuk mengendalikan aliran air dan juga mendukung pertanian skala besar. Teknologi saat zaman Mesopotamia adalah alat-alat seperti bajak sederhana, seed drill, dan perangkat pengangkat air mirip Archimedes screw yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Teknologi ini tidak hanya memastikan pasokan makanan yang stabil, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan populasi dan perkembangan kota-kota besar. Budaya hari raya. Bangsa Mesopotamia kuno setiap bulan menyelenggarakan upacara-upacara. Tema upacara dan perayaan untuk setiap bulan ditentukan oleh sekurang-kurangnya 6 faktor utama. Pengertian penampakan bulan, separuh terang bermakna kelimpahan dan pertumbuhan, sedangkan separuh gelap dikait-kaitkan dengan penurunan, pelestarian dan perayaan alam bawah. Pergantian musim bercocok tanam, titik khatulistiwa matahari dan titik balik matahari, mitos-mitos setempat beserta dewa-dewi yang terkait dengan keberhasilan dari raja yang berkuasa saat itu, atau perayaan tahun baru, purnama pertama,
Sesudah matahari melintas khatulistiwa di musim semi, peringatan peristiwa-peristiwa bersejarah, hari pendirian, kemenangan-kemenangan perang, hari suci bagi kuil. Perburuan populer di kalangan raja-raja Asyur, tinjau dan pegulat sering ditampilkan dalam seni rupa, dan beberapa bentuk permainan polo agaknya merupakan olahraga yang populer, dengan permainan yang duduk di atas pundak orang, bukannya di atas pundak kuda. Mereka juga memainkan majerot, sebuah permainan yang mirip rugby, tetapi dimainkan dengan sebuah bola yang terbuat dari kayu. Mereka juga memainkan sebuah permainan papan yang mirip dengan sarnet dan backgammon, dan yang kini dikenal sebagai permainan dari UR. Hukum. Negara-negara kota Mesopotamia menyusun naskah hukum mereka dengan bersumber pada keputusan-keputusan peradilan dan undang-undang raja-raja. Naskah hukum Uruk-Agina dan Lipit Ishitar telah ditemukan. Naskah hukum paling terkenal berasal dari Hammurabi, yang termasyhur setelah kematiannya berkat perangkat aturan hukum yang disusunnya, yakni naskah hukum Hammurabi disusun tahun 1780 sesudah Masehi, yang merupakan salah satu perangkat hukum tertua yang pernah ditemukan dan salah satu contoh dokumen sejenis yang berasal dari Mesopotamia kuno. Hammurabi menetapkan 200 lebih aturan hukum bagi Mesopotamia. Kajian atas aturan-aturan ini menunjukkan semakin lemahnya hak-hak perempuan dan semakin kejamnya perlakuan terhadap budak belian. Politik. Peradaban Mesopotamia menganut sistem politik, yaitu politik teokrasi, yang merupakan sistem politik di mana penguasa atau raja-rajanya tidak hanya memiliki peran di dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi para raja-raja di masa Mesopotamia juga bertindak sebagai pemuka agama pada masa ini. Peradaban Mesopotamia berakhir karena beberapa faktor. 1. Penaklukan oleh bangsa Persia tahun 539 sebelum Masehi dan pembentukan Imperium Persia. 2. Penaklukan oleh Alexander Agung tahun 331 sebelum Masehi dan pembentukan Imperium Makedonia. 3. Invasi bangsa Arab tahun 637 Masehi dan penyebaran Islam. 4. Kehancuran kota-kota besar seperti Babylon dan Nineveh. Faktor alam. 1. Perubahan iklim dan kemarau panjang. 2. Banjir besar di sungai Tigris dan Eufrat. 3. Gempa bumi dan kerusakan infrastruktur. 4. Penyakit dan wabah. Berikut adalah tokoh-tokoh penting dalam setiap peradaban Mesopotamia. Yang pertama, Raja Hammurabi yang merupakan raja dari Babilonia lama. Yang kedua, Raja Asurbanipal yang merupakan raja dari peradaban Assyria. Yang ketiga, Raja Nebukadnezar yang merupakan raja dari Babilonia baru. Yang keempat adalah Cyrus, pendiri peradaban Persia. Yang kelima, Darius, salah satu kaisar dari Persia. Dan yang keenam adalah Xerxes, yaitu anak dari Darius pertama.